Pada pertemuan kali ini kita fokus pada pembahasan tentang demokrasi. Demokrasi merupakan alat ukur keabsahan kekuasaan politik pemerintahan yang meletakkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara dalam tiga jenis lembaga negara yang saling terpisah dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan keterpisahan ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar masing-masing bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balance. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang terbentuk dari dua kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuatan atau kekuasaan. Secara harfiah, kata demokratia berarti sebuah bentuk pemerintahan rakyat atau government of the people, di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui wakil-wakil mereka yang dipilih melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Dari beberapa pendapat ahli tentang demokrasi menunjukkan bahwa demokrasi mempunyai arti yang sangat penting bagi rakyat dalam menentukan jalannya organisasi negara. Seperti pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863, yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meskipun dari berbagai pengertian demokrasi bahwa rakyat diletakkan pada posisi sebagai pemeran utama dalam pemerintahan atau sebagai penguasa atau government or rule by the people, tetapi dalam prakteknya ide demokrasi dianggap ambigu atau mempunyai arti ganda. Dengan kondisi ketaktentuan atau ambiguity ini, maka muncullah aliran-aliran demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, dan sebagainya. Namun pada dasarnya demokrasi dibedakan atas dua aliran. Yang pertama demokrasi konstitusional, yang kedua demokrasi rakyat. Untuk hal ini, menurut Nur Kholis Majid, ada beberapa norma pokok yang dibutuhkan menuju keberhasilan demokrasi, yaitu antara lain: yang pertama, kesadaran akan pluralisme. Yang kedua, kesadaran bermusyawarah. Yang ketiga, kejujuran dalam permufakatan. Yang keempat, cara harus sejalan dengan tujuan. Kemudian yang kelima, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Yang keenam, trial and error atau percobaan dan salah, yaitu kesediaan semua pihak untuk mencoba sistem demokrasi dengan berbagai cara dan dengan lapang hati menerima ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktek demokrasi. Demokrasi
sebagai bentuk pemerintahan. Makna demokrasi sebagai bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah dunia, di antaranya Plato, Aristoteles, dan Polybios. Bentuk pemerintahan dimaksud pada masa itu disebut sebagai bentuk pemerintahan klasik. Plato menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berkualitas. Ukuran yang digunakan untuk membedakan baik dan tidaknya pemerintahan adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Bentuk pemerintahan yang baik menurut Plato adalah yang pertama demokrasi, yang kedua monarki. Bentuk pemerintahan yang baik menurut Plato yang ketiga adalah aristokrasi. Ketiga bentuk pemerintahan yang baik menurut Plato tersebut dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk. Menurut Plato, pemerintahan yang buruk adalah pemerintahan tirani, oligarki, dan mobokrasi atau oklokrasi. Sementara itu, Aristoteles mengemukakan bahwa 3 macam bentuk pemerintahan yang baik atau good constitution meliputi monarki, aristokrasi, dan polisi. Sedangkan pemerintahan yang buruk atau bad constitution meliputi tirani, oligarki, dan demokrasi. Jadi berbeda dengan Plato. Demokrasi menurut Aristoteles merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk. Sedangkan yang baik disebutnya polisi atau politeia. Teori Aristoteles banyak dianut oleh para sarjana masa lalu, di antaranya Polybios. Ajaran Polybios yang dikenal dengan teori siklus merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori Aristoteles dengan sedikit perubahan. Bentuk pemerintah seperti tersebut di atas saat ini sudah tidak lagi dianut oleh banyak negara di dunia. Bentuk pemerintahan selepas masa pemerintahan klasik adalah pemerintahan modern yang tentu saja sudah mengalami perubahan yang cukup jauh dari bentuk pemerintahan klasik. Dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk monarki dan bentuk republik. Pembagian pemerintahan menjadi monarki dan republik pertama kali dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli pada tahun 1461 sampai dengan 1527, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, monarki. Monarki adalah salah satu bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Bentuk pemerintahan monarki dapat dibedakan menjadi 3 bentuk pemerintahan. Yang pertama, bentuk pemerintahan monarki absolut. Bentuk pemerintahan monarki yang kedua adalah monarki konstitusional. Bentuk pemerintahan monarki yang ketiga adalah monarki parlementer. Bentuk pemerintahan yang kedua adalah republik. Pemerintahan republik juga dibedakan menjadi 3 bentuk pemerintahan, yaitu yang pertama republik absolut. Bentuk pemerintahan yang kedua yaitu republik konstitusional. Bentuk pemerintahan republik yang ketiga adalah republik parlementer.
demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai sistem politik memiliki cakupan yang lebih luas daripada demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Sistem politik dikatakan demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Demokrasi dalam sistem politik dapat dibedakan atas sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi. Sistem politik demokrasi adalah pemerintah dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang didasarkan pada nilai, prosedural, dan kelembagaan yang demokratis. Sehingga sistem ini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan memberikan keadilan bagi seluruh warga negara. Sedangkan sistem politik non-demokrasi adalah sistem politik kediktatoran, yaitu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan pemerintahannya menggunakan prinsip-prinsip kediktatoran atau politik diktator yang otoriter, totaliter, militeristik, rezim satu partai, monarki, absolut, dan sistem komunis. Demokrasi sebagai pandangan hidup. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi pemahaman demokrasi telah berkembang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sikap hidup atau pandangan hidup. Pemahaman demokrasi sebagai manifestasi dari suatu kerangka berpikir atau mindset dalam kehidupan atau menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup atau way of life dalam bermasyarakat dan bernegara tidak akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Perilaku demokratis sangat menentukan bentuk pemerintahan dan sistem politik demokratis. Bentuk pemerintahan dan sistem politik demokratis membutuhkan sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, demokrasi merupakan pilihan terbaik dibandingkan dengan sistem lainnya dan menjadikan demokrasi sebagai way of life yang menuntun tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, pemerintahan, dan kenegaraan. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, mana demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara. Negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Kesempurnaan demokrasi bukanlah sesuatu yang akan terwujud dengan merunut berbagai teori tentang demokrasi, melainkan menyatu dengan proses sejarah, pengalaman nyata, dan eksperimentasi sosial sehari-hari dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.